Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 11 akan mempresentasikan materi terakhir matematika bisnis yang berjudul teori permainan. Sebelumnya, perkenalkan saya Hisyamuddin Asyauki dengan NPM 2240 104170. Saya Raisa Azril Azhar dengan NPM 2240104205. Saya Raihan Yulfanur dengan NPM 2240104165. Saya Rena Aryani dengan NPM 2240104160. Teori permainan. Teori permainan atau game teori bertujuan untuk menganalisis situasi permainan yang melibatkan berbagai kepentingan. Teori ini berangkat dari suatu keadaan di mana terdapat dua orang atau lebih dengan tujuan atau kepentingan yang saling berbeda terlibat dalam suatu permainan. Unsur-unsur dasar teori permainan. Yang pertama, jumlah pemain. Permainan jumlah atau tujuan yang ada dalam permainan tersebut. Dalam hal ini perlu dipahami bahwa pengertian jumlah pemain tidak selalu sama artinya dengan jumlah orang yang terlibat dalam permainan. Yang kedua ada ganjaran atau payoff, klasifikasian permainan, yaitu hasil akhir yang terjadi pada akhir permainan. Berkenaan dengan ganjaran ini, permainan digolong-golongkan menjadi dua macam kategori, yaitu permainan jumlah nol dan permainan jumlah bukan nol. Yang ketiga ada strategi permainan, yakni suatu siasat atau rencana tertentu dari seorang pemain sebagai reaksi atas aksi yang mungkin dilakukan oleh pemain lain yang menjadi saingannya. Yang keempat ada matriks permainan, yakni setiap persoalan yang dianalisis dengan teori permainan senantiasa disajikan dalam bentuk sebuah matriks permainan. Matriks permainan disebut juga matriks ganjaran atau sebuah matriks yang unsur-unsurnya ganjaran dari para pemain yang terlibat dalam permainan tersebut. Yang kelima ada titik plana. Jika di dalam suatu matriks permainan terdapat sebuah unsur yang merupakan unsur maksimum dari minima baris dan unsur minimum dari maksima kolom sekaligus, maka unsur tersebut dinamakan titik plana. Jadi titik plana adalah suatu unsur di dalam matriks yang sekaligus merupakan maksimin baris dan minimaks kolom. Next. Contoh penyidikan titik plana. Di sini terdapat sebuah titik-titik plana, ada 4x4. Terdapat sebuah titik plana pada perpotongan baris kedua dengan kolom ketiga. Nilai permainan adalah 5. Mengingat nilai titik plananya 5, baris kedua merupakan strategi optimum bagi pemain lain atau pemain kolom. Garis turun ke bawah, yakni minima baris, ke samping, yakni maksima kolom. Maksimin dari titik plana tersebut adalah 5. Akhir dari permainan. Penyelesaian dari suatu permainan dikatakan berakhir apabila telah ditemukan strategi optimum bagi masing-masing pemain yang terlibat. Di sini kami sediakan contohnya, jika X menjalankan strategi 1, maka ganjaran terburuk yang harus ditanggungnya adalah min 15. Sebagai contoh konkret, misalnya ia harus membayar Rp15 kepada Y. Jika Y menjalankan strategi 2, maka ganjaran terburuk yang harus ditanggungnya adalah min 5. Di lain pihak, jika Y menjalankan strategi 1, maka ganjaran terburuk yang harus ditanggungnya adalah 25. Sebagai contoh konkret, misalnya ia harus membayar Rp25 kepada X. Jika Y menjalankan strategi 2, maka ganjaran terburuknya adalah 40, sedangkan dengan strategi dia 3, ganjaran terburuknya adalah 50. Next. Penyelesaian permainan 2 pemain 2 strategi.
yaitu permainan di mana setidak-tidaknya salah seorang pemain hanya memiliki 2 strategi. Strategi-strategi pemain X tercantum dan ditunjukkan di dalam kolom sepanjang tepi kiri matriks permainan. Sedangkan strategi-strategi pemain Y tercantum dan ditunjukkan di dalam suatu baris sepanjang tepi atas matriks permainan. Ganjaran yang dijadikan pedoman untuk menganalisis permainan adalah ganjaran pemain X, yakni berupa sebuah bilangan positif yang mencerminkan suatu ganjaran dari Y kepada X, dan berupa sebuah bilangan negatif yang mencerminkan suatu ganjaran dari X kepada Y. Contoh soalnya adalah permainan yang bersaing ketat dan adil. Dikatakan bersaing ketat atau strictly determinate karena mengandung titik pelana. Dikatakan adil atau fair karena nilai permainan atau nilai ganjaran titik pelananya adalah 0. Dalam kasus ini, strategi optimum bagi X adalah strategi 1, strategi optimum bagi Y kebetulan juga strategi 1. Contoh lain adalah permainan yang bersaing ketat tetapi tidak adil karena nilai permainannya adalah 5. Strategi optimum bagi X adalah strategi 2, strategi bagi Y adalah strategi 1. Contoh lainnya, di samping itu adalah permainan yang tidak bersaing ketat. Strategi campuran. Penyelesaian permainan 2x2 yang tidak bersaing ketat terdiri dari sepasang probabilitas P1 dan P2 bagi pemain X serta sepasang probabilitas Q1 dan Q2 bagi pemain Y. Nilai-nilai probabilitas ini memungkinkan ditemukannya strategi-strategi campuran yang optimum, yaitu strategi yang akan dijalankan oleh masing-masing pemain demi memaksimumkan harapan keuntungannya yang minimum atau meminimumkan ketidakberuntungannya yang maksimum. Nilai-nilai probabilitas ganjaran tersebut dapat dihitung dengan cara di bawah ini. Terdapat M, A, B, C, D, maka ganjaran bagi pemain X adalah AP1 ditambah C dalam kurung 1 min P jika pemain J menjalankan strategi 1 dan BP1 ditambah D dalam kurung 1 min B jika pemain J menjalankan strategi 2. Selanjutnya dengan menjalankan kedua harapan ganjaran tersebut diperoleh AP1 ditambah C dalam kurung 1 min P1 sama dengan BP1 ditambah D dalam kurung 1 min P sama dengan P1 dalam kurung A min B min C plus D sama dengan D min C. Hasilnya P1 sama dengan D min C dibagi A min B min C plus D. P2-nya 1 min P atau D min C dibagi A min B min C plus D. Terus untuk strategi pemain J-nya A-Q1 ditambah B dalam kurung 1 min Q1 sama dengan C-Q1 ditambah D dalam kurung 1 min Q1 sama dengan Q1 dalam kurung A min B min C plus D sama dengan D min B. Hasilnya Q1 adalah D min B dibagi A min B min C plus D. Dan Q2-nya A min C dibagi A min B min C plus D. Untuk nilai permainannya, rumusnya menggunakan variabel V, yaitu AP1 ditambah C dalam kurung 1 min P1 sama dengan BP1 ditambah D dalam kurung 1 min P1. Hasilnya A kali D min B kali C dibagi A min B min C plus D. Untuk contohnya terdapat permainan 3752 yang tidak bersaing ketat. Untuk menghitung strategi-strategi campuran yang optimum, yang pertama P1 D min C per A min B min C plus D, yaitu 2 min 5 dibagi 3 min 7 min 5 plus 2, hasilnya 3/7.
Untuk P2-nya 1 min P1, yaitu 4/7. Untuk strategi pemain Z-nya, D min B dikurangi A min B min C plus D, yaitu 2 min 7 dibagi 3 min 7 min 5 plus 2. Hasilnya 5/7. Untuk Q2-nya 1 min Q1, yaitu 2/7. Untuk nilai permainannya, yaitu V A kali D min B kali C dibagi A min B min C plus D, yaitu 3 kali 2 dikurangi 7 kali 5 dibagi 3 min 7 min 5 plus 2, yaitu 29/7. Karena nilai permainannya positif, sedangkan tinjauan terhadap hasil akhir permainan dilihat dari sudut pandang pemain baris, maka permainan ini cenderung menguntungkan X atau merugikan Y. Untuk contoh kedua, yaitu dengan permainan min 3, min 7, min 5, 2. Adalah permainan yang tidak bersaing ketat. Strategi campuran yang optimum dihitung dengan rumus yang tadi, hasilnya 5/11, P2-nya 6/11, Q1 9/11, Q2 2/11. Nilai permainannya min 41/11. Karena nilai permainannya negatif, maka permainan cenderung menguntungkan pemain Y. Oke, selanjutnya di sini ada penyelesaian permainan 2x2 dengan aljabar matriks. Di sini ada matriks A sama dengan A11, A12, A21, A22. Yang dimana maka strategi optimum bagi X adalah matriks P1, P2 sama dengan matriks 11 dikali adjoin A aksen per matriks 11 dikali adjoin A dikali 11. Dan strategi optimum bagi Y adalah matriks Q1, Q2 sama dengan matriks 11 dikali adjoin A per matriks 11 dikali adjoin A dikali 11. Lalu, sedangkan nilai permainannya adalah variabel V, F sama dengan adjoin A per matriks 11 dikali adjoin A dikali 11. Atau sebagai alternatif yaitu variabel sama dengan matriks P1, P2 dikali A11, A12, A21, A22 dikali Q1 dikali Q2. Next. Nah, di sini ada dua permainan yang dimana min 3, min 7, min 5, 2 adalah permainan yang tidak bersaing ketat. Maka adjoin A sama dengan min 3, min 7, min 5, 2 sama dengan min 6 dikurangi 35 sama dengan min 41. Yaitu min 6 itu dapat dari min 3 dikali 2 jadi min 6. Terus min 5 dikali min 7 yaitu min 35. Hasilnya min 41. Lalu adjoin A sama dengan 2, 5, 7, min 3 dikali adjoin A aksen sama dengan 2, 7, 5, min 3. Lalu matriks P1, P2 sama dengan matriks 11 dikali adjoin A aksen per matriks 11 dikali adjoin A dikali 11 sama dengan matriks 11 dikali 2, 7, 5, min 3 per matriks 11 dikali 2, 5, 7, min 3 dikali 11. Jadi tinggal dimasukin aja kan, itu rumusnya ada 11 dikali adjoin A aksen per matriks 11 dikali adjoin A dikali 11. Nah, hasilnya itu 7/11, 4/11. Lalu di sini ada matriks Q1, Q2 sama dengan matriks 11 dikali adjoin A per matriks 11 dikali adjoin A
dikali 1, 1 sama dengan matriks 1, 1 dikali 2, 5, 7, min 3 per 1, 1 dikali 2, 5, 7, min 3 dikali 1, 1 sama dengan hasilnya itu 9 per 11 sama 2 per 11. Next. Jadi strategi-strategi campuran yang optimumnya P1 sama dengan 7 per 11, P2-nya sama dengan 4 per 11, lalu Q1 sama dengan 9 per 11, dan Q2-nya sama dengan 2 per 11. Sedangkan nilai permainannya yaitu variabel sama dengan adjoin A per matriks 1, 1 dikali adjoin A dikali 1, 1 sama dengan min 41 per 11. Min 41 itu hasil dari yang tadi. Atau bisa dengan cara lain seperti variabel sama dengan matriks P1, P2 dikali A11 lalu A21 dikali A12 A22 dikali Q1 Q2 sama dengan jadi P1-nya itu 7 per 11, P2-nya 4 per 11, lalu Q1-1-nya itu tinggal dimasukin aja, yang ini min 3, min 7, 5, min 5, 2 dikali 9 per 11, 2 per 11. Hasilnya yaitu min 41 per 11. Oke, itu presentasi dari kelompok kami. Apabila ada salah kata, mohon dimaafkan. Sekian dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.